Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, jika sudah ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 295 bagian keempat, siapa yang kembali? Melanjutkan kembali saat Boruto dan Kawaki yang masih bertarung sengit dengan Jura. Setelah Kawaki menggunakan kubus besarnya dari segala sisi untuk menahan Jura, Boruto dari arah lain siap menyerang menggunakan Uzuhiko rasengannya. Serangan tersebut nyaris mengenai Jura, namun dengan mudahnya Jura menghindari serangan dari Boruto. Seperti yang kita tahu, tiap entitas ego Jubi memiliki kemampuan tanda cakar sama seperti yang dimiliki Code. Namun, untuk ego Jubi sendiri, kemampuan tersebut sudah berada di level yang berbeda dari Code. Tanda cakar milik Code masih mampu diprediksi baik oleh Kawaki ataupun Boruto, sedangkan tanda cakar ego Jubi susah untuk mereka prediksi. Selain itu, ego Jubi memiliki pasokan cakra yang sangat besar. Jura yang di atas angin, dengan cepat melakukan serangan balasan dengan mengeluarkan besi hitam dengan jumlah sangat banyak, dan siap menghujani ke arah Boruto dan Kawaki. Di sana Boruto cepat saja menghindar dengan menggunakan teknik Dewa Guntur Terbang, sedangkan Kawaki menghindar menggunakan teknik matanya. Boruto dan Kawaki saat ini benar-benar terdesak dengan kekuatan Jura, mereka benar-benar tidak mampu menandinginya. Kawaki berkata, "Sialaan, bagaimana cara untuk mengalahkan ego Jubi ini?" Jura sekali lagi menanyakan pada Kawaki, "Di mana kau menyembunyikan Naruto?" Kawaki masih saja bergeming, dan menggunakan teknik transformasi bentuk pukulan. Transformasi bentuk pukulan adalah teknik dari Kawaki yang memungkinkan dirinya untuk merubah bentuk tangannya menjadi besar dan keras. Kawaki berusaha keras memukul Jura menggunakan teknik itu, namun sekali lagi Jura dengan mudahnya menghindar. Boruto dari jauh coba kembali menggunakan teknik petir ungunya. Adegan berpindah ke pertarungan Sarada dan Hidari, di sana pertarungan terjadi juga cukup sengit. Hidari menyerang Sarada menggunakan transformasi bentuk tangannya, dan merubahnya menjadi seperti pedang, sama seperti yang pernah dirinya tunjukkan saat menghadapi Boruto. Sarada menangkalnya dengan menggunakan kunai, dan memukul mundur Hidari dengan menggunakan teknik apinya. Sarada berkata dalam hati, susah sekali mengalahkannya, bahkan membuat lecet pun tidak bisa. Seketika itu Hidari kembali menyerang Sarada, namun di sini Sarada lengah. Tiba-tiba dari arah lain Mitsuki dengan cepat menolong Sarada. Mitsuki yang baru sampai, dirinya terkejut dengan sosok entitas aneh tersebut yang mirip dengan Sasuke. Mitsuki menanyakan kepada Sarada, "Siapa dia?" Sarada pun menjawab, "Aku juga tidak tahu siapa dirinya, tetapi yang jelas dirinya susah dikalahkan dan bisa menggunakan kekuatan ayahku." Sarada juga menambahkan, "Saat ini kita jangan gegabah, kita tidak bisa dengan sembarang membunuhnya atau melukainya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Di sisi lain Bug berhasil menemukan lokasi Iida yang berada di kantor Hokage, sedangkan Matsuri masih belum menemukan di mana lokasi Konohamaru. Bug dengan cepat menuju kantor Hokage, dirinya langsung menerjang kantor Hokage. Semua yang berada di sana panik, Daemon langsung bergegas untuk melindungi Iida. Bug dengan cepat langsung menyerang Iida menggunakan bentuk perubahan tangannya yang seperti capit. Daemon langsung bergegas menghalau serangan dari Bug. Bug kembali menyerang, tetapi terhenti karena Shikamaru menggunakan teknik menjahit bayangan, sebuah teknik yang dulu pernah digunakan saat melawan Hidan. Tetapi, seperti kebanyakan Otsutsuki, ego Jubi Bug itu dengan mudah menyerap dan menetralkan teknik dari Shikamaru tersebut. Namun, Daemon bergegas untuk menendang Bug, tetapi dengan mudah Bug menangkis tendangan dari Daemon. Seperti Jura dan Hidari, Bug juga sangat kuat meski dikepung oleh banyak orang. Amado yang melihat sosok entitas aneh tersebut juga terlihat diam saja dan tidak melakukan apapun. Kembali ke pertarungan Boruto dan Kawaki melawan Jura, di sana Boruto mengeluarkan teknik petir ungunya, dan langsung menerjang Jura. Jura dengan sigap menghalau serangan Boruto tersebut dengan menggunakan tongkat besi hitamnya, tetapi ternyata yang diserang itu adalah teknik klon bayangan dari Boruto, dan tiba-tiba Boruto menyerangnya dari sisi butanya. Jura terjatuh dari atas setelah terkena serangan Boruto. Boruto pun berpikir jika serangan dengan teknik yang rumit atau kombinasi teknik,
hal tersebut bisa menipu mereka dengan mudah. Sama seperti ketika Kawaki yang menipu Ishiki dengan teknik klon bayangannya, dan membuat Ishiki mati. Kawaki yang melihat Jura terjatuh karena serangan Boruto dirinya menggunakan teknik dari tubuhnya yang sudah dimodifikasi, membuat bagian tangannya mengeras dan melemparkan seperti proyektil peluru. Teknik Kawaki tersebut ternyata berhasil mengenai Jura yang sedang lemah setelah terkena serangan dari Boruto. Namun ternyata Jura menggunakan teknik menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga luka yang didapatkannya barusan sudah kembali pulih, dan cakra besar Jubi juga menyelimuti tubuh Jura. Cakra besar dari Jubi menggetarkan tubuh Boruto dan Kawaki, gelombang cakra tersebut sangat besar. Dengan lantang Jura berkata, "Hei Boruto dan Kawaki, bersiaplah kalian." Cakra tersebut berasal dari tubuh inti Jubi, yang mana tubuh inti Jubi tersebut menghilang saat dilihat Boruto, namun sepertinya Jura juga adalah tubuh inti dari Jubi sendiri. Hal tersebut membuat kekuatan Jura menjadi tak terbatas dan tak mungkin untuk dikalahkan. Bahkan saat di Perang Dunia Shinobi keempat, Jubi yang dikeroyok oleh aliansi dunia Shinobi dan dibantu oleh para Hokage terdahulu, juga kewalahan melawan kekuatan dari Jubi. Mungkinkah Jura setara dengan Jinchuriki dari Jubi, sama seperti Obito dan Madara? Jika itu benar, maka akan sangat sulit untuk membunuhnya. Dengan kekuatan besar tersebut, Jura kembali menggunakan teknik kubus hitamnya, namun kali ini dilapisi dengan cakra Jubi. Jura langsung mengarahkan kubus hitam tersebut ke Boruto dan Kawaki secara bersamaan. Boruto kembali menghindarinya dengan teknik Dewa Guntur, sementara Kawaki menggunakan teknik transformasi tangannya dan membentuk menjadi seperti tameng besar. Namun, karena besarnya kekuatan dari kubus hitam yang berlapis cakra Jubi, hal tersebut membuat tangan Kawaki hancur karena tak mampu menahan serangan tersebut. Kawaki dapat mengembalikan tangannya dengan teknik regenerasinya, sedangkan Boruto saat ini berada di atas setelah menggunakan teknik Dewa Guntur. Namun tiba-tiba, Jura sudah berada di belakang Boruto dan menusuknya dengan tongkat besi hitamnya. Serangan tersebut mengenai tubuh Boruto dan membuatnya terjatuh dari atas. Luka tersebut sangat dalam, dan membuat Boruto nyaris kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba ada suara, "Hei Boruto, mari kita bertukar tubuh." Ternyata itu adalah suara dari Momoshiki. Setelah sekian lama, Momoshiki akhirnya kembali lagi. Namun Boruto dengan tegas menolaknya, dan akhirnya Boruto menggunakan kekuatan karmanya. Teknik karma tersebut tentu mampu meregenerasi tubuh Boruto yang terluka. Boruto kembali dengan karma yang menyelimuti tubuhnya dan cakra biru besar. Apakah dengan ini bisa akhirnya memukul mundur Jura? Terima kasih telah menonton Boruto episode 295 bagian keempat. Siapa yang kembali? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.